Keluarga Adi Prawiro mengucapkan Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal dari keluarga Teddy Lubis. Tuhan memberkati. Kami keluarga Sabta Putra Ginting Dan Eka Purba mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai sejahtera, dan terang bagi dunia serta keluarga. Salam sehat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year 2021. God bless you all.
Selamat hari Minggu saudaraku, dan kita saat ini akan memasuki ibadah Minggu pada tanggal 3 Januari 2021. Marilah kita berhimpun. Perjalanan kami belumlah usai. Namun kami telah mengalami berbagai pengalaman hidup. Ada kalanya kami berjumpa dengan kisah duka cita yang membawa kami ke dalam kesedihan. Ada kalanya kami berjumpa pula dengan pengalaman sakit penyakit yang melemahkan semangat dan asa kami. Ada kalanya pula kami berjumpa juga dengan syaratnya persoalan yang membelenggu pikiran kami. Namun kami merasa senang berada di dalam pelukan kasih-Mu ya Tuhan, sebab Engkau adalah tempat pertolongan kami. Dan saudaraku, marilah kita berdiri. Di hari ketiga tahun 2021 ini, mari tetap kita meyakini bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kita. Sebab terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita masuki ibadah ini, ibadah yang terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, memasuki hari ketiga di tahun 2021 ini. Nampaknya kita masih belum dapat mengerti apa yang akan terjadi dan dialami sepanjang tahun ini. Namun kita tetap meyakini bahwa Tuhan Sang Sumber Terang akan menuntun kita menjalani hari-hari kita ini. Sebagai orang-orang pilihan Allah, tentu tidak akan dibiarkannya kita berjalan sendirian. Dan hari ini kita akan menggumuli tema dipilih untuk menyatakan terang. Dan melaluinya, kita diajak untuk menyadari bahwa diri kita ini adalah orang-orang pilihan Allah yang diberi tugas untuk menyaksikan Allah di dunia ini melalui tindakan anak-anak terang. Untuk itu, kita mesti bersedia untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, Yesus, Sang Terang sejati. Dan marilah kita mengakui dosa kita.
Mari kita berdoa. Dentingan kecapi 8 tali mengumandangkan nada-nada rencak berisi ajakan untuk bergembira. Kesedihan dan keputusasaan telah berganti dengan sukacita. Betapa tidak ya Tuhan, tungkai kami yang lunglai telah Engkau kuatkan untuk kembali melangkah. Kepala kami yang tertunduk karena beban penderitaan telah Engkau tegakkan sehingga berani menatap masa depan. Hati kami yang hancur telah Engkau pulihkan untuk kembali memiliki dan memelihara pengharapan. Rasanya tidak ada ungkapan lain yang dapat mewakili kesukacitaan kami ini selain ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan kami. Meskipun kami sadar bahwa untayan kata-kata kami tidak akan cukup untuk menceritakan segala kebaikan, dan rangkaian kalimat-kalimat kami pastilah akan kurang untuk melukiskan semua kasih setiamu. Namun, sukacita kami begitu membuncah manakala merasakan jamahan tanganmu yang menyirnakan gundah gulana kami. Gelap telah berubah menjadi temaran, dan sekarang temaran itu telah berganti menjadi terang yang benderang. Bayang-bayang gelap karena sakit penyakit dan pandemi memang telah meluluh lantahkan sebagian angan-angan kami. Goncangnya usaha karena dampak pandemi memang sangat tergambar jelas di dalam raut wajah kami. Narasi-narasi yang memojokkan orang-orang pilihan-Mu dan juga menyudutkan kami memang telah mematahkan hasrat jiwa kami. Akan tetapi, hembusan nafas kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan telah membangkitkan kembali cita-cita untuk segera bangkit dan berpulih di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Menghapus dosa umatmu, bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku, aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, lahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, inilah berita anugerah bagi keampunan dosa kita. Firman Tuhan demikian, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dari 2 Timotius 1 ayat 9-10, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam damai satu kepada yang lain di sekitar kita. Terangnya telah menuntun kita sehingga dapat melanjutkan langkah di dalam pemulihan. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan melalui rangkaian pembacaan Alkitab ini, dan nanti kita akan renungkan. Sebelumnya kita mohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, umat-Mu sudah siap berhimpun, walaupun masing-masing di keluarga, di rumah, di tempat tertentu, namun Tuhan hadir dalam kuasa Roh. Ya Tuhan, kami mau menyatakan bakti kami, ibadah kami melalui ibadah minggu ini, minggu pertama untuk tahun 2021, supaya sungguh kami jalani tahun yang baru 2021 ini dengan maksud hati selalu beribadah, berbakti kepada Bapa di sorga. Firman-Mu akan kami dengar melalui pembacaan Alkitab ini, dan nanti kami akan renungkan. Tidak ada kuasa apa-apa dari diri kami ya Bapa, kecuali kalau Roh Kudus bekerja. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, akal budi kami, supaya firman-Mu mendapat tempat di hati kami. Ya Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14 yang demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya
Aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membacakan Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bacaan kedua terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia
yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah dan memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia seluruh orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.
Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Haleluya. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita sudah tiba di minggu pertama tahun 2021 ini. Dan ibadah ini kiranya melandasi kita menjalani tahun ini, yaitu kehidupan yang selalu beribadah, berbakti kepada Tuhan. Pokok pikiran atau tema yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini berbunyi, dipilih untuk menyatakan terang. Dipilih untuk menyatakan terang. Dari tema ini ada dua kata yang akan kita renungkan menjadi penuntun kita seluruhnya dari 3 bacaan tadi, dari Yeremia, Mazmur, dan Efesus tadi, dengan 2 pokok besar. Pertama, dipilih. Yang kedua, tentang terang. Saudara-saudara, dipilih, memilih, ini yang dikatakan oleh oleh Paulus dalam Efesus tadi, dipilih umat yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk maksud yang baik, yaitu maksud keselamatan, menyelamatkan. Kalau kita lihat tentang kata memilih, dipilih, kita bisa lihat gambarannya sewaktu kita berada di kios buah, penjual buah. Di sana bertumpuk-tumpuk buah-buahan dan kita datang untuk memilih. Dari satu tumpukan itu kita pilih. Dan tentu kita memilih dari satu tumpukan itu, dari satu keranjang itu, yang berkenan di hati kita. Atau kita katakan, yang terbaiklah kita ambil, dipilih. Dan kalau sudah ada pilihan itu, maka kita akan bawa pulang dengan berlega hati, membawa pilihan kita, berkenan di hati kita, apa yang kita sudah pilih ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dari seluruh bangsa, dari seluruh umat manusia, Tuhan sudah menetapkan pilihannya. Tuhan sudah menyatakan pilihannya, yaitu pilihannya satu orang yang menjadi jelas pilihan itu,
Siapa satu orang pilihan Tuhan itu? Yaitu Abraham, yang disebut bapa orang beriman. Dan apa reaksi Bapak Abraham atas pilihan itu? Kalau kita baca dari Kejadian 12 ayat 4, maka dikatakan Abraham melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham lalu disebut sebagai bapa orang beriman, sebagai contoh, sebagai patron kriteria pilihan Allah. Maka dengan patron ini, patron pilihan Allah ini, maka akan terus mengalir pilihan Allah sampai saat ini kepada kita, kepada saya dan kepada Bapak Ibu, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dengan kata lain disebut kriteria percaya, kriteria beriman. Inilah menjadi kriteria patokan orang yang menjawab pilihan Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat 4 tadi, menjadi kebanggaan dan kemenangan baik bagi kita, baik kepada umat Israel. Dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia, siapa Dia itu? Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah menjadi misi Tuhan Yesus. Bagaimana supaya di hadapan Bapa di sorga kita tak bercacat, kita kudus. Inilah kehadiran Kristus. Tugas utama Kristus melaksanakan perjanjian Allah untuk menyelamatkan manusia. Atau sudah sepantasnya kita merayakan Yesus lahir, mengawali misi ini, misi pilihan, supaya kita tak bercacat di hadapan Tuhan, yang diawali dengan kelahirannya di Bethlehem. Karena itu, saudara-saudara, sudah sepantasnya kita merayakan Natal dengan megah, dengan bangga. Haleluya, Kristus sudah lahir ke dunia ini. Haleluya, Kristus sudah datang menjadi manusia sama dengan kita. Saudara-saudara, demikianlah pokok pertama kita melihat tentang pilihan itu bagi kita. Tuhan sudah menetapkan pilihan. Tuhan tidak pernah merencanakan kebinasaan kepada siapapun di bumi ini. Tapi Dia merencanakan supaya kita selamat. Dan itu diawali, pilihan itu diawali dari kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, mari coba kita renungkan, meneduhkan hati kita. Apakah kita sudah disentuh oleh pilihan Allah? Dan bagaimana reaksi kita atas pilihan Allah di dalam Kristus? Mari kita maju, saudara-saudara, selain daripada dipilih dengan tema kita dipilih untuk menyatakan terang. Yang kedua yang kita akan renungkan yaitu tentang terang. Terang, saudara-saudara, membuat semua menjadi kelihatan. Terang itu membawa keteraturan supaya mendapatkan tempat, menempatkan sesuatu pada tempatnya, supaya tidak kacau, supaya beraturan. Saudara-saudara, berita tentang terang terdengar pada saat penciptaan alam raya ini. Bagaimana dikatakan di dalam Kejadian pasal 1, yaitu pada awalnya gelap gulita,
suasana haus, tidak teratur, belum ditempatkan pada tempatnya. Maka dengan ciptaan pertama oleh Tuhan di dalam suasana yang gelap gulita, dalam suasana yang haus itu, Allah menciptakan terang. Maka menyusullah ciptaan-ciptaan yang berikutnya dengan teratur. Kalau kita simak hasil ciptaan Allah dari alam semesta ini, yang diawali dengan jadilah terang, lalu berikutnya, manusia juga diciptakan di dalamnya. Bagaimana hasil ciptaan yang diawali dengan terang ini? Dikatakan dalam firman Tuhan ini, maka Allah melihat segala yang diciptakannya sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Yang diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik. Di dalamnya yang dikatakan sungguh amat baik ini, di dalamnya Adam dan Hawa, dan sudah ditempatkan di taman yang enak, di taman yang damai, di taman Firdaus. Adam dan Hawa mengurus, mengelola, membangun sesuai dengan rencana Tuhan. Sungguh amat baik. Namun saudara-saudara, keadaan yang amat baik ini telah berubah. Berubah menjadi amat tidak baik. Menjadi amat tidak teratur. Kenapa? Kenapa tidak teratur? Yang awalnya diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik, lalu menjadi kacau kembali. Yaitu karena godaan iblis. Adam dan Hawa, Hawa dan Adam, mereka itu dengan sadar, bahkan dengan maksud melampaui keadaan mereka, melanggar firman Tuhan, di mana mereka seolah-olah berapi-api di dalam hatinya, mau menjadi seperti Allah, sesuai dengan godaan iblis. Iblis katakan, kamu tahu kenapa Allah melarang engkau memakan buah pohon ini? Tuhan tahu, kalau kau memakan buah pohon itu, kau akan sama seperti Allah. Itulah yang bergelora di hati Adam dan Hawa. Mau menjadi Allah, mau seperti menjadi Allah. Namun saudara-saudara, kandas. Iblis hanya berdusta. Iblis penuh dengan penipuan. Akibatnya yang sungguh amat baik tadi rusak. Maut masuk. Dan iblis menguasai hati manusia. Manusia menjadi manusia yang terkutuk. Alam raya juga menanggung kutuk oleh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu. Alam raya ini menjadi fana, yang akan kembali kepada debu. Terang yang sesungguhnya telah menjadi gelap di dalam hati manusia karena dia melanggar firman Tuhan. Orang yang berjalan dalam gelap ini tujuannya berakhir di dalam maut. Keluarlah iblis, maut, dengan perangkat-perangkat kejahatan iblis. Apa perangkat-perangkat kejahatan iblis yang membawa kegelapan bagi manusia ini? Yaitu egois, kekejaman, perpecahan, adu domba, kedengkian, intoleransi, loba, pembunuhan, lalu mengalirlah semua itu peperangan, teroris, serakah, korupsi. Saudara-saudara, ini semua adalah kegelapan, menggelapkan kehidupan manusia dengan alat-alat tadi yang membawa kebinasaan
telah menguasai bumi ini. Sayang sekali saudara-saudara, yang diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik dalam kriteria Tuhan, tetapi sudah dirubah karena manusia ciptaan Tuhan sudah melampaui keberadaannya, melanggar firman Tuhan. Yang terjadi peperangan, pemerkosaan, moral yang bejat, pembunuhan tanpa sebab, tanpa alasan yang jelas. Semua itu keluar dari rencana Tuhan yang lurus memuliakan Tuhan, telah keluar, dan masing-masing di dalam kegelapan dibawa oleh iblis. Kasihan saudara-saudara, kasihan sekali dengan keadaan ini. Tuhan dengan rencananya yang baik, tapi sudah dirusak karena meladeni godaan iblis oleh manusia. Kasihan sekali, manusia kasihan. Kasihan sekali dengan alam raya yang tadinya sungguh amat baik menjadi alam raya yang fana. Namun saudara-saudara, ciptaan Tuhan, akankah sia-sia ciptaan Tuhan yang diawalinya dengan sungguh amat baik ini? Gagalkah karya Allah dalam ciptaannya? Ya, saudara-saudara, coba kita berpikir sekarang. Kalau diminta pendapat tentang keadaan yang sudah berubah ini, apa pendapat saudara-saudara? Apa saran saudara dalam suasana seperti ini? Seperti tukang priuk, Alkitab memakai tukang priuk menyatakan bagaimana Tuhan dengan ciptaannya. Tuhan menciptakan dari tanah liat yang sudah lembut, diciptakannya lalu rusak. Akan dibuangkah tanah liat ini? Akan dibuang apa yang sudah rusak tadi? Oh, tentu tidak saudara-saudara. Dari tanah liat yang sudah rusak ini, tanah liat yang sama ini, dia kerjakan kembali untuk bejana yang baru. Bukan dibuang. Demikian manusia yang sudah rusak ini. Saya sudah rusak. Bapak Ibu sudah rusak. Dalam dunia yang fana, dunia yang gelap ini. Tidak dibuang oleh Tuhan. Tetapi dilahirkan kembali. Diciptakan kembali dari kerusakan itu menjadi sesuatu yang baru. Alkitab mengatakan lahir kembali. Dilahirkan kembali. Itulah yang dikerjakan oleh Kristus. Yang diawali dengan kelahiran Kristus di Bethlehem. Saudara-saudara, Yohanes mengatakan kelahiran kembali ini diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, melainkan dari Allah. Yang menjadi pertanyaan Nikodemus yang Tuhan Yesus katakan, kalau kau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus bertanya, bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Guru, apakah saya akan kembali ke rahim ibu saya? Tuhan Yesus katakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tetapi yang dilahirkan dari roh, inilah pekerjaan misi Tuhan Yesus. Melahirkan manusia baru dari kuasa yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Di mana Injil Yohanes ini berbicara tentang terang yang membawa kelahiran baru untuk mengembalikan manusia pada jalur yang telah direncanakan oleh Tuhan. Pada jalur yang sudah direncanakan sejak penciptaan manusia pertama
penciptaan alam raya ini, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita dengar pujian malaikat di hadapan para gembala, bala tentara sorga, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan dikembalikan ke jalur yang direncanakan ini, memuliakan nama Tuhan. Yang benar kembali ke dalam rencana Allah, menjadi kemuliaan bagi Allah, menjadi berkenan kepada Allah. Inilah yang dijelaskan oleh Yohanes. Allah itu telah menjadi manusia. Itulah manusia Yesus yang akan melaksanakan misinya, melahirkan kita kembali menjadi manusia baru. Saudara-saudara, itulah keadaan yang digugah oleh tema kita yang berbunyi, dipilih untuk menyatakan terang. Dipilih menyatakan terang. Injil Yohanes di mana mengawali tentang terang itu menyelamatkan manusia. Dan sekarang tinggal tugas kita. Bagaimana Injil Yohanes menyampaikan kehadiran kelahiran baru di dalam Kristus dengan terang yang dibawa oleh Yesus. Dengan panjang memang Yohanes menjelaskan tentang terang sebagai kehadiran Kristus ke dunia ini. Terang yang dibutuhkan mutlak oleh manusia, di mana Alkitab selalu menyatakan terang yang berlawanan dengan gelap. Gelap tadi kita sudah sedikit menyinggung bagaimana kuasa gelap, egois, perpecahan, pembunuhan, kekejaman, teroris, perang. Itu semua senjata-senjata iblis dalam kegelapan ini. Dan sekarang telah datang terang untuk menerangi supaya kita kembali ke jalan yang direncanakan oleh Tuhan. Dan sekarang tugas kita, bagaimana kita yang sudah menerima terang ini. Karena Yohanes mengatakan, memang terang itu telah datang, tetapi dunia tidak menerima dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Enggak apa-apa. Orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita ada di dalamnya, saudara-saudara. Percaya dan kita dirubah menjadi anak Allah. Sekarang tinggal satu tugas kita, yaitu bagaimana kita menyatakan terang ini di tengah-tengah kegelapan, dalam perjalanan yang gelap. Tetapi kita sudah melihat terang, sudah diterangi, disenter perjalanan kita. Suluh firman Tuhan telah menuntun kita. Tugas kita sekarang, bagaimana kita menyatakan, menyaksikan. Ini tugas kita, saudara-saudara. Bagaimana kita menyatakan, menyaksikan, melayani terang, supaya makin banyak orang kembali kepada terang. Inilah tema kita, dipilih untuk menyatakan terang. Sekarang ada tugas anak-anak Tuhan. Ini menjadi tugas kita, menyatakan terang itu, menyaksikan terang itu, justru di tengah-tengah kegelapan dunia. Menyatakan kebenaran, justru di tengah-tengah dusta, hoax. Menyatakan kasih di tengah-tengah kebencian. Menyatakan perdamaian di tengah-tengah perselisihan. Menyatakan bagaimana keselamatan di tengah-tengah penyesatan. Banyak penyesatan itu. Itulah tugas kita sekarang. Itulah keberadaan kita sekarang. Tema kita sekali lagi mengingatkan kita, memang kita sudah dipilih. Tapi dipilih bukan untuk beristirahat, tetapi dipilih
untuk aktif menyatakan terang, menyaksikan terang di tengah-tengah dunia, khususnya di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat di Nusantara ini yang masih sangat membutuhkan terang supaya kita kembali membangun kebersamaan kita negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kita menjaga kedamaian di tengah-tengah masyarakat Jakarta yang sangat beraneka ragam. Di sanalah kita ditempatkan dan kita akan mampu kalau Roh Kudus menyertai, kalau Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kita akan memasuki dunia kita, menjadi saksi, menjadi pemberita, pembawa terang di tengah-tengah banyak kegelapan yang membutuhkan kita. Kita memasuki saat teduh sejenak. Kita menyaksikan paduan suara yang akan dibawakan oleh PPK 1 Penabur. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan bersama-sama dengan jemaat di seluruh tempat di sepanjang abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan seturut pengakuan iman rasuli. Dengan berikrar, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengangkat doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur diikut sertakan dalam pilihan Bapa di dalam Yesus Kristus, supaya kami direhabilitasi, kami dilahirkan kembali menjadi anak-anak Bapa seturut dengan maksud tujuan Bapa dalam penciptaan sejak awal segalanya diciptakan. Terima kasih ya Tuhan, kami dijadikan pilihan dan menjadi anak Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa, kehadiran anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang cenderung justru melaksanakan kegelapan, di mana iblis dengan senjata-senjata kegelapannya terus bekerja beroperasi. Di sanalah kami ditempatkan ya Bapa, menjadi alat-alat terang. Bagaimana kami harus membawa kedamaian di tengah-tengah perpecahan. Bagaimana kami menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan dusta. Ya Tuhan, hanya satu andalan kami, kalau Roh Kudus bekerja mengarahkan hati kami. Walaupun perkara kecil yang seturut dengan hikmat dari Roh Kudus yang kami lakukan, maka itu boleh besar Tuhan memberkatinya. Kami berdoa persekutuan anak-anak Tuhan dalam gereja yang hadir di muka bumi ini, mampukan persekutuan-persekutuan gereja membawa terang yang sesungguhnya di dalam Kristus, supaya makin terang dunia ini menyatakan kemuliaan Bapa di sorga yang berkenan bagi Bapa. Kami berdoa juga untuk kehadiran persekutuan gereja di tengah-tengah masyarakat kami di Nusantara ini. Walaupun kami harus berjuang keras menyatakan kehadiran gereja Tuhan, tapi kalau Roh Kudus bekerja, kami akan mampu menjadi alat-alat kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Khususnya juga jemaat kami GKI Kuitang, mampukan kami melaksanakan tugas panggilan kami sebagai pembawa terang di tengah-tengah kehidupan di mana kami ditempatkan oleh Tuhan. Bapa dalam sorga, kami ingat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau mendengarkan kerinduan kami bersama-sama dengan mereka. Berikan kesembuhan bagi yang sakit. Berikan juga kelegaan bagi mereka yang terhimpit oleh berbagai-bagai beban kehidupan, beban ekonomi, pekerjaan, dan masih banyak lagi di tengah-tengah keluarga kami ketidakharmonisan. Ya Tuhan, Engkau menolong supaya kami menyatakan kehadiran terang melalui damai sejahtera-Mu, melalui kesembuhan. Bapa dalam sorga, ada teman-teman kami yang berduka karena kehilangan kekasih anggota keluarga mereka. Tuhan Yesuslah penghibur yang sejati bagi kami yang berduka. Bapa dalam sorga, kami mengingat juga pandemi COVID-19 yang sangat merubah wajah dunia sehari-hari kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya usaha-usaha
untuk mengatasi merebaknya pandemi COVID-19 ini teratasi, khususnya melalui penggunaan vaksin, supaya boleh terjadi nanti, maka COVID-19 ini makin diperkecil dan saatnya nanti boleh hilang dan berhenti. Berkati usaha ini ya Bapa, supaya sungguh boleh terjadi. COVID-19 tidak lagi membebani kehidupan dunia ini. Bapa dalam sorga, inilah kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami, khususnya untuk tahun yang baru 2021 ini. Kami landasi perjalanan kami dengan kehidupan yang selalu berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan, ibadah minggu pertama tahun yang baru ini, akan terus berkembang berlanjut. Tuhan memberkatinya. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengarkan dan kabulkan doa kami ini. Kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih serta keluarga-keluarga yang berada di rumah, marilah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita bisa ada di minggu pertama di tahun 2021. Bentuk ungkapan syukur kita adalah kita berikan dalam bentuk persembahan. Biarlah kita siapkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman yang mendasari terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Hari ini, Minggu 3 Januari 2021, akan ada 2 kantong persembahan. Kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi dan kantong kedua untuk persembahan bulanan. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 286, Bumi dan Langit, Pujilah. Mari Bapak Ibu serta keluarga-keluarga di rumah, kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, ketika kami bisa memasuki kehidupan kami di minggu pertama di tahun 2021. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, terima kasih atas kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah wujud ungkapan syukur kami ya Tuhan, melalui persembahan ini.
Biarlah Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk digunakan untuk kemuliaan pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami persembahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dengan ini kita akan mengakhiri ibadah kita ini, di mana Sang Terang menuntun kita untuk melanjutkan langkah ke depan. Oleh karena itu, marilah kita tegakkan kepala dan mantapkan langkah dalam menjalani kehidupan. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Roh Kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatalah rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara, dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Angkatlah hatimu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, masukilah kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.
Saudaraku, ibadah minggu hari ini telah selesai. Selamat berjuang, tetap sehat dan semangat, tetap jaga protokol kesehatan kita. Tuhan memberkati. Keluarga Adi Prawiro mengucapkan Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal dari keluarga Teddy Lubis. Tuhan memberkati. Kami keluarga Sabta Putra Ginting Dan Eka Purba mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai sejahtera, dan terang bagi dunia serta keluarga. Salam sehat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year 2021. God bless you all.